Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti Maranden, mahasiswi RPL dari Universitas Megabuana Palopo. Di sini, saya akan memberikan penyuluhan tentang menilai hasil pemeriksaan darah rutin, urin rutin, TORS, hepatitis, HIV/AIDS, TBC, dan malaria. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memberikan leaflet yang bisa dibaca oleh para peserta calon pengantin. Mungkin kita buka masing-masing yang biasa diwariskan kepada anak dan memastikan kesehatan dan juga masalah kesehatan di masa depan baik bagi pasangan maupun keturunan. Kedua, pemeriksaan darah rutin. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan paling pertama kali mencakup berbagai komponen darah seperti darah merah, darah putih, trombosit, kadar KB, dan hemoglobin. Tujuannya untuk mengakurasi kondisi kesehatan umum, mendeteksi anemia, infeksi atau kelainan darah lainnya yang mempengaruhi keseluruhan dan kehadiran serta kelainan pada lain. Pertanyaan saya itu, apa dampak jika kita tidak melakukan pemeriksaan kesehatan paling AIDS kesehatan? Kasih pertanyaannya dampak jika kita tidak melakukan pemeriksaan HIV/AIDS. Yang pertama, dampak pada kesehatan kita sendiri, menyebabkan perkembangan penyakit yang tidak terkontrol. Misalnya itu HIV dan HIV/AIDS berkembang dalam beberapa tahun ketika diobati, menyebabkan sistem kekebalan tubuh sangat lemah dan rentan terhadap infeksi. Terus kemudian komplikasi kesehatan lainnya, misalnya infeksi HIV dapat memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada seperti diabetes atau penyakit gula, penyakit jantung atau hepatitis, dan meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Terus kematian dini tanpa pengelolaan medis yang tepat, HIV/AIDS dapat menyebabkan kematian lebih awal dibandingkan jika kasus terinfeksi dan diobati secara tepat. Terus dampaknya kepada masyarakat, penyebaran infeksinya, orang yang tidak tahu status HIV-nya berisiko menularkan virus kepada pasangannya atau anaknya selama hamil atau persalinan melalui transfusi darah dan tidak teruji. Terus beban sosial dan ekonomi, kasus HIV/AIDS yang tidak terdeteksi dapat meningkatkan beban perawatan kesehatan masyarakat serta menyebabkan kerugian produktivitas akibat sakit atau kematian karena usia kerja. Bagaimana Ibu? Baik, terima kasih di atas penjelasannya. Dan ada lagi yang mau bertanya? Kak. Ya. Kak, saya mau bertanya, mengapa harus dilakukan pemeriksaan? Kenapa harus dilakukan pemeriksaan fisik atau tinggi? Penting sekali melakukan pemeriksaan ini karena yang pertama itu untuk mendeteksi dini infeksi atau penyakit TBC. TBC bisa tidak menunjukkan gejala yang jelas pada tahap awal. Pemeriksaan ini dapat menemukan kasus sebelum dimulai lebih cepat dan efektif. Yang kedua, mencegah penyebaran penyakit. Orang yang menderita TBC aktif dapat menularkan bakteri Mycobacterium tuberculosis melalui batuk, bersin, atau berbicara. Ketiga, memastikan pengobatan yang tepat. Pemeriksaan membantu menentukan jenis TBC, apakah aktif atau laten, dan apakah bakteri resisten terhadap obat tertentu. Hal ini memungkinkan dokter memberikan pengobatan yang sesuai dan menghindari perkembangan TBC resisten obat yang lebih serius diatasi. Bagaimana ya sih? Apa sudah jelas? Oke. Setelah selesai pemaparan dan tanya jawab, penyuluhan hari ini diakhiri sampai ini saja ya Ibu. Nanti setelah Ibu ke puskesmas memeriksakan darah rutin,
HIV, TORS, malaria, dan TBC. Baik, juga sekian penyuluhan hari ini Ibu. Jadi saya berterima kasih kembali karena sudah kooperatif dan datang untuk melakukan penyuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok itu? Kan sama